Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak pengurus Musholah Nurul Huda, ibu-ibu, para remaja dan adik-adik sekalian yang saya muliakan, tidak lupa pemirsa NH Channel di mana saja berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam pengajian rutin malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, malam ini masih membahas tentang hadis-hadis yang berbicara mengenai sabar. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang definisi sabar, pengertian sabar. Sabar itu artinya menahan gejolak nafsu, menahan emosi. Ada polisi lagi ngitung duit berlembar-lembar gitu ya. Kalau sering emosi kuncinya harus sabar gitu ya Wedi. Pada hakikatnya ujian Allah kepada kita itu hanya sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau berbicara nikmat, maka wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, enggak bakalan bisa kehitung. Kayak kita ngitung bintang di langit, kita hitung nggak bakalan bisa kita hitung jumlahnya berapa. Terang banget kelihatan, kita hitung bintang, ternyata drone, ya kan? Kadang-kadang ada aja. Nah, sedangkan ujian yang Allah berikan sama kita sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'im. Sedikit Allah berikan ujian sama kita, cuma 5 yang kemarin udah kita bahas tuh, ya kan? Wal khauf, takut, lapar, terus kematian, ya kan? Sakit, terus kekurangan harta benda. Itu ujian itu sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan sama kita. Dari pagi sampai kita bangun tidur sampai tidur lagi, enggak akan habis nikmat yang Allah berikan. Makanya harusnya kita kalau diuji sama Allah kudu sabar. Sabar itu kan awalnya pahit,
tapi ujungnya manis. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu kerjaan orang sabar tuh. Puasa awalnya pahit, apalagi kayak kemarin tuh puasa sunnah. Jarang orang yang ngerjain ya Bu ya. Kalau wajib mah apa, Ramadan mah banyak, sunnah mah susah. Ya kan, berat kerjainnya. Baru ngerjain yang nggak biasa puasa jam 10, jam 9 perut udah melilit. Iya kan? Udah melilit, udah gitu ikan bawal di Padang baru matang, luar biasa, masih panas ikan bawal tuh kan, ikan bakar. Akhirnya kita buka, ngelihat es kelapa di jalanan, iya nggak, lagi keliling dia buka. Nah itu orang sono, bukan orang sini, orang sono, orang jonggol. nah harusnya kita tahan, emang pahit nahannya, perih kita tahan pahit, tapi ntar ujungnya manis. Kapan? Pas buka. Masya Allah, kita minum teh manis, Masya Allah, segernya luar biasa ya Bu ya. Masya Allah, makan sepiring bisa nambah kalau pas buka, Pak Edi. Nikmatnya luar biasa. Padahal makan mah cuma pakai tempe doang, diurukin daging, enak banget. Iya, ada tempe tapi diurukin daging, maksudnya kornet gitu. Masya Allah. Tuh, jadi sabar itu manis, sabar, orang sabar itu. Makanya sekarang kenapa kita diuji sama Allah gitu. Kenapa kok hidup ada ujian sih? Kenapa sih manusia semuanya diuji? Nggak ada manusia yang nggak diuji, semua diuji sama Allah. Mungkin ujian kita mah dikecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang dialami oleh para ulama. Dan ulama pun ujiannya masih kecil dibandingkan ujian yang dialami oleh para wali-wali Allah, kekasih Allah. Wali pun ujiannya belum seberapa dibandingkan ujian yang dialami oleh para nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ngeluh apa? Ya, nggak sabar. Lihat dong ujian para orang-orang dulu, para ulama, para nabi. Hari Sabtu saya menghadiri wisuda anak. Emang lelaguan sekarang ya, masa SMP pakai wisuda, yang para TK wisuda. Padahal mah yang namanya wisuda dulu, Pak Edi nih wisudanya kuliah. Nggak ada zaman kita SMP ada wisuda kan? Nggak ada. Wisuda kita mah di jalanan, coret-coret baju sama teman-teman dulu, ya kan? Sekarang wisuda. Nah saya duduk tuh, samping saya pakai kain, pakai jas. Saya kayaknya ustadz lagi tuh, kiai. Anaknya juga wisuda. Kenapa sih di samping saya ngobrol? Bapak anaknya siapa Pak? Anak saya Gepira Pak Ustadz. Saya bilang begitu. Anak saya Sela. Oh berarti satu angkatan ya Pak, kelas 9. Iya. Dia cerita-cerita, Sela ini Pak, anak saya udah setahun nggak mondok. Lah, kok nggak mondok wisuda? Iya, dia pulang karena sakit epilepsi, saraf, ada saraf, gangguan saraf. Udah begitu dia kemasukan jin pesantren ini, 3 jin kata dia, kata Pak Ustadz itu udah diobatin kemana-mana, itu jinnya maunya anak saya jangan mondok di sini gitu. Jadi kadang-kadang itu anak lagi tidur tiba-tiba bangun nulis sendiri. Dia kalau udah maghrib bawaannya teriak-teriak. Udah dibawa kemana-mana sama bapaknya. Ya Allah Pak, sabar ya Pak ya. Saya bilang begitu aja. Itu baru cerita itu. Terus nggak lama-lama bapak itu cerita lagi. Si Sela ini punya kakak Pak, perempuan juga. Sekarang pesantren di mana Pak? Udah meninggal baru, Masya Allah. Baru meninggalnya mendadak. Pas di kamar sakit perut, saya pulang ceramah jam 2 malam, saya buka kamar, dia masih tidur. Ternyata pagi-pagi udah nggak bangun. Meninggal Pak. Ya Allah, ujian ya. Anaknya meninggal, bapaknya pulang ceramah, dilihat anaknya masih tidur, sakit, emah kronis. Udah gitu, yang di samping dia ibu-ibu, mukanya pucat. Itu siapa Pak? Istri saya. Istri saya ini sedang pengobatan kemoterapi, kena kanker pasofaring.
ini apa hidung. Jadi udah dioperasi di Darmais. Besok Pak Senin mau balik lagi. Makanya saya alhamdulillah bisa hadir. Ya Allah, ujian banyak amat dalam hati saya. Anaknya meninggal, si Sela sakit, kemasukan jin. Ibunya harus dioperasi lagi karena kena kanker pasofaring. Ya Allah. Sabar ya Pak Kiai ya, Pak Ustadz ya. Tuh. Insyaallah tuh. Dalam hati saya, ya Allah, saya ujian belum seberapa. Belum dikasih ujian. Paling ujiannya kalau lagi nggak punya duit doang saya. Ya Pak Edi ya, kita ya. Iya lagi nggak punya duit aja kadang-kadang. Ini mah ujiannya bukan nggak punya duit doang, penyakit, meninggal, kanker. Ya Allah. Tuh makanya kita sabar. Makanya saya ingat langsung. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Kabarkan gembira, kabar gembira buat orang sabar. Lah kok orang diuji sama Allah, orang sabar dikasih kabar gembira sama Allah. Oh ternyata orang sabar itu pahalanya luar biasa Allah berikan kalau dia kuat, dia tahan segala ujian yang dihadapin, dia benar-benar ditahan, ternyata luar biasa. Oh iya saya ingat, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang kalau sabar menghadapi ujian, maka Allah akan berikan dia pahala. Pahalanya nggak pakai dihitung. Ibadah lain pahalanya dihitung, sodako dihitung. 700 kali sodako dihitung. Baca Quran 1 huruf 10 pahalanya dihitung. Tapi orang sabar pahalanya nggak dihitung sama Allah. Malaikat nggak sanggup ngitungnya karena saking banyaknya pahala yang Allah berikan buat orang sabar. Masya Allah. Oh iya, kemuliaan orang sabar. Udah gitu kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar, bukan orang sholat, bukan orang yang baca Quran dan haji, orang sabar yang dekat sama Allah. Apa maksudnya? Maksudnya orang sabar itu pertolongan Allah cepat nyampenya. Kalau dia doa, doanya langsung dikabulin sama Allah. Dia ada masalah, Allah kasih jalan keluarnya. Tuh, yang penting sabar. Jangan ngeluh. Nggak mungkin Allah menguji kita yang di luar kemampuan kita, nggak mungkin. Nggak mungkin. Urusan masalah ujian pasti ada selesainya. Karet kalau makin mulur tandanya mau putus. Tuh karet kita tarik mulur aja. Kalau ditaruh dulu kan masih kecil kita suka naruh di minyak tanah, tau nggak? Nah itu dulu saya ada saudara saya jualan minyak tanah, Haji Amin, jualannya di ini nih, di apa namanya, drum dipotong, saya masukin karet, ntar aja karetnya melar, saya tarik putus. Masalah juga begitu Bu, Pak. Masalah kalau udah pusing banget, udah nggak ada jalan keluarnya, udah puyeng, udah bener-bener mentok kita. Tanda-tanda masalah itu mau selesai. Tuh, oh, iya. Tambang kalau udah makin keras itu mah hati-hati, mau putus. Tuh tambang. Masalah juga begitu. Dan kalau udah masalah selesai, manis buahnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap satu kesulitan Allah akan balas dengan 2 kemudahan. Ntar mudahnya luar biasa, bahagianya. Tuh. Orang nuntut ilmu harus sabar, tapi ntar kalau udah dapat ilmu, udah jadi orang pinter, Masya Allah, mulia di sisi Allah. Mudah hidupnya orang yang punya ilmu, karena dulunya dia sabar dalam menuntut ilmu. Tuh. Nah jadi kita kembali. Jadi itu sedikit tentang makna tentang sabar. Lalu kenapa manusia diuji sama Allah? Nah, ada 3 aja. Pertama nih, kenapa ada ujian dalam hidup? Yang pertama karena Allah sayang, Allah cinta sama hambanya. Jadi Allah uji. Tuh. Supaya apa? Supaya dia naik kelas. Kan anak-anak sekolah ujian supaya apa? Naik kelas. Kalau nggak ujian anak-anak bagaimana mau naik kelas? Nah, kita juga gitu, kita diuji. Kayak Pak Kiai tadi tuh, bapaknya Sela. Itu lagi disayang sama Allah. Saya bilang bapak ini disayang sama Allah Pak.
Bapak mungkin nanti makomnya lah keimanannya ditaikin. Beda sama kita yang ujiannya ringan. Bapak luar biasa ujiannya. Oh, keimanannya. Makomnya udah beda. Dicintai sama Allah orang yang diuji. Tuh. Yang kedua, kenapa kita hidup ini ada ujian? Agar Allah ingin melihat sejauh mana sih sabarnya orang hambaku ini, kata Allah. Sabar nggak sih dia diuji? Kalau dia nggak sabar, putus asa, maka udah nggak ada pahalanya. Yang ketiga, kenapa manusia diuji? Agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Sakit kita itu sebenarnya hakikatnya Allah sedang menghapus dosa-dosa kita kalau kita sabar. Tuh ada 3 tuh ya Bu ya Pak. Kenapa ada ujian dalam hidup ini? Pertama, karena Allah cinta sama kita. Kedua, Allah ingin melihat kesabaran kita. Ketiga, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Nah itu sekelumit tentang makna sabar. Selanjutnya kita membaca hadis tentang sabar. Silakan Pak Edi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik al-Harith ibnu Asim al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka aw alayka kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahul Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai bukti, sabar merupakan cahaya, Al-Quran adalah merupakan hujah atau pembelaan untukmu atau sebagai hujah pemberat bagimu. Setiap orang berangkat menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim bab taharah. Wa bisanadinal muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau saya baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jawabnya sallu alaihi. Jangan diam aja. Sebab kata Nabi, al-bahil man zukirtu indahu falam yusalli alayya falam tusalli alayya. Orang pelit itu kata Nabi, orang bakhil itu orang yang apabila disebut namaku dia ngedengar kupingnya tapi dia nggak mau bersalawat. Tuh. Jadi kalau saya baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad atau sallu alaihi, gitu yang singkat ya. Pokoknya kalau ada yang nyebut nama Nabi Muhammad dengan sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jawab gitu ya. Nah itu juga sholawat. Siapa orang sholawat maka keutamanya banyak.
sabda Nabi, at-tahuru satrul iman. Tahur itu toharo, asal bersuci. Tohur jamaknya tohur. Satrul iman, separoh daripada iman. Jadi bersuci itu separoh daripada iman. Karena wudu itu separoh daripada sholat. Ada yang mengartikan iman itu sholat. Tuh, ya. Jadi tohur bersuci itu baik suci badan kita dari segala macam najis, maupun suci hati kita dari dosa-dosa kita dengan taubat kepada Allah. Itu juga suci. Jadi mensucikan diri kita agar Allah menghapus dosa kita dengan caranya dengan taubat. Satrul iman. Jadi kesucian itu separuh daripada iman. Ada juga hadis bunyi begini. Dari kecil kita sering baca tuh, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada yang mengartikan kebersihan itu penjelmaan dari orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang bersih, selalu menjaga kebersihan, enggak sembarangan buang sampah. Kalau kita pulang ngaji gitu, ada bekas makan apa kita buang sembarangan, tandanya kita bukan orang beriman. Orang beriman itu penjelmaannya dia selalu menjaga kebersihan. Ada kotoran dikit diambil. Jangan kalah sama supporter Jepang, iya kan? Supporter Jepang kalau nonton bola bawa karung, bawa plastik. Nah, kita di sini kalau nonton bola bawa karung, ngumpulin botol aqua. Iya, buat dijual. Kita mah dikiloin. Iya. Nah, jadi kebersihan itu separuh daripada iman. Maksudnya apa? Orang bersuci itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tuh, separuh daripada pahalanya iman. Jadi kita bersih, membersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Badan kita nggak mau ngomongin orang, nggak mau iri hati sama orang, nggak mau dendam sama orang, nggak mau benci sama orang, biarin dia berbuat salah gitu ya. Kita mah tetap aja manusianya, kita baik, tapi soal perbuatannya urusan dia nanti sama Allah. Dia taubat sama Allah, tapi secara manusia kita nggak boleh musuhan, nggak boleh benci. Sebab kalau kita benci, kita nyimpen dendam. Waduh, berat itu kalau orang nyimpan dendam, hidupnya nggak pernah bahagia. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Lafaz alhamdulillah itu memenuhi, memberatkan mizan, timbangan. Jadi nanti di akhirat itu ada timbangan. Kalau timbangan kita itu ringan, berarti kebaikan kita itu sedikit. Tapi kalau timbangan kita berat, berarti kebaikan kita itu banyak. Gitu, Bu. Jadi sering-sering ini nih yang namanya fadilah, keutamaan zikir kepada Allah. Jadi orang yang suka wirid habis sholat, dia baca alhamdulillah 33, subhanallah 33, Allahu akbar 33. Itu dia baca alhamdulillah aja tuh. Cuma alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah aja. Alhamdulillahi itu timbangannya tuh berat. Luar biasa. Timbangannya berat. Orang yang membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik dan untuk Allah. Tuh alif lamnya namanya tuh kalau anak-anak pesantren tuh, saya mah nggak pesantren, saya mah ngaji di sini aja. Itu kata anak pesantren, itu alnya aja tuh al, itu namanya lil istighraq al jinsi, untuk menunjukkan keseluruhan pujian. Nggak boleh ada pujian yang lain, hanya pujian kepada Allah. Alhamdulillah pujian, al keseluruhan, jadi seluruh pujian hanya milik dan untuk Allah. Tuh, jadi kita membaca alhamdulillah, timbangan kita itu penuh. Tuh ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi
tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan lafaz subhanallah walhamdulillah itu memenuhi timbangan di antara langit dan bumi. Jadi orang yang membaca subhanallah itu pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, itu keutamaan orang yang zikir kepada Allah. Cuma ringan kan ya, ngucapin alhamdulillah doang Bu. Makanya Bu, sholat wirid jangan ninggalin dulu, jangan buru-buru tuh buka HP atau buru-buru mau masak, udah ditaruh dulu, ntar udah wirid dulu 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33, itu jangan ditinggalin. Itu kata Nabi, keutamaannya sama keutamaan orang kaya yang mewakafkan tanahnya buat bangun masjid, pesantren, buat pergi haji, buat pergi umroh. Itu bisa nyaingin orang kaya kalau kita baca zikir. Jadi abang-bang kalau habis sholat jangan bengong. Ya, mentang-mentang belum ngopi bengong Pak Trisno. Jangan bengong. Gitu. Baca dulu wirid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Digabung boleh? Boleh digabung. Atau dipisah. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai tangan boleh. Pakai tasbih boleh. Ada yang bilang nggak boleh pakai tasbih, boleh. Sebab tasbih itu bikin kita semangat. Coba kalau nggak pakai tasbih, mau nggak wirid? Nggak mau. Coba Pak Yanto pegang tasbih dah. Mau nggak mau kita baca. Tapi kalau nggak pakai tasbih, kagak lupa. Kita tuh pakai tasbih. Tuh, ya. Baca silakan. Kayak Haji Roma Irama, kan kemana-mana bawa tasbih, ya kan? Haji Roma Irama luar biasa, raja dangdut, tapi kemana-mana selalu tasbihnya nggak pernah ditinggal. Nah, jadi mulai besok bapak-bapak bawa tasbih, jangan malu. Pak Trisno, Bang Parman, bawa tasbih. Tasbihnya yang kecil aja, yang 33, jangan yang 1000. Yang 1000 belibet-libet sampai sono, ditarik-tarik dari rumah mau ke musola, ditarik-tarik. Iya. Ntar takut ada tetangga yang usil. Emang udah lama tuh aki-aki begitu? Gitu. Kesian ya. Orang mau bener dikata stres. Enggak, itu bawa yang 33. 33 aja. Ya, 33. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya. Orang yang sholat itu hatinya bercahaya, mukanya beda. Orang walaupun mukanya hitam, tapi hitam manis ya, artinya hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang nanti, begitu kan? Nah itu, tapi kalau dia sholat, kelihatannya auranya beda, tenang, damai, bahagia. Dia mah enak ya hidupnya ya. Dia mah kayak nggak punya masalah tuh, kayaknya ketawa mulu, senyum mulu, Pak Edi senyum mulu. Kita ngeliat Pak Edi kayaknya enak banget hidup. Apa Pak Edi nggak punya masalah? Banyak masalahnya. Tapi kok bisa begitu? Nah itulah orang yang sholat, beda sama yang nggak sholat. Gitu. Bukan kita nggak punya masalah, banyak kita juga, sama saya juga. Cuma kuncinya wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah segala urusan kita dengan sabar dan sholat. Muka itu Bu, itu adalah rembesan hati. Jadi hati itu ngerembesnya ke muka. Kalau hatinya jelek, ntar ke muka juga jelek. Udah begitu mukanya jelek, tambah hancur. Ini namanya kue cucur anget-anget, udah hancur banget, gitu ya. Ya, ini jadi kalau hatinya plong, hatinya lapang, penuh syukur sama Allah, mukanya juga bahagia, masya Allah. Ya Bu ya. Tapi kalau hatinya nggak geremet, hatinya sakit, mukanya juga kelihatan. Jadi as-sholatu nur kata Nabi. Sholat itu cahaya. Jadi kalau kita mau bercahaya, baik di dunia maupun di akhirat nanti, lebih-lebih di akhirat, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Ya.
Wasodaqatu burhanun. Kata Nabi, sodako itu adalah burhan. Burhan itu artinya bukti, bukti keimanan. Nah, jadi orang beriman itu kalau memang dia benar-benar beriman, buktinya apa? Dia bersedekah, dia berkorban. Sebab orang beriman itu menganggap rezekinya itu hanya titipan, hanya Allah nitipin doang kayak air keran, nyimpen air, tapi buat disalurin lagi buat ke orang. Kita nih semua nih Pak, distributor rizki. Jadi rizki Allah ke kita nih, kita kasih lagi buat pengajian malam Selasa, kayak Pak Haji Sarwoko, Bude Sarwoko, dapat rezeki dari usaha beliau salurkan lagi, ya kan? Nah, jadi bapak-bapak yang hari ini sodako buat pengajian atau apa, itu tuh distributor rezeki, itu namanya air keran dia tuh. Jadi dia ngalirin air, tapi bukan buat dirinya doang, tapi buat orang lain. Tuh, orang beriman kalau punya prinsip bahwasanya harta itu adalah titipan, dia nggak bakalan sayang ngeluarin hartanya. Ini rumahnya gede, kontrakannya banyak, mobilnya punya, sawah di Keronjo ada, di Paku Haji punya, ya nggak, kontrakan, ya kan, di Kebon Jahe ada, iya, panitia kurban datang ke rumah, aduh mohon maaf aja, lagi nggak ada duit, gitu. Hati-hati tuh yang ngomong begitu tuh, yang nggak punya duit, ya nggak. Malaikat itu ntar pagi-pagi datang tuh kata Nabi ke rumah dia tuh, doain tuh orang pelit, medit, koret, buntit, kasiran, nyeduh kopi, ampasnya dijemur, diseduh lagi, itu nanti hati-hati. Malaikat doa tuh, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah hancurin orang ini ya Allah. Tuh hati-hati. Tapi orang yang baik, bares, dermawan, ya kan? Makanya saya Bu, saya lagi betulin, lagi ngitung duit nih, tetangga lewat ada 5 orang, saya kasih. Iya saya kasih lewat tetangga, ya duitnya saya nggak kasih gitu ya. Nah itu tuh malaikat doain juga tuh buat orang yang baik tuh, yang korban kemarin tuh di rumahnya pagi-pagi malaikat datang tuh pagi-pagi tiap hari. Apa doanya? Allahumma ati munfikon khalafa, ya Allah nih ganti hartanya dengan yang lebih baik ya Allah, bikin dia berkah ya Allah, begitu. Jadi kalau mau didoain malaikat, sering-sering kita ngasih, terutama buat pengajian, masya Allah berkah. Jangan sampai Pak Edi ntar jadi pusing gitu ya, begini aja nih, gitu ya. Iya. Tuh, jadi orang kalau dia punya iman, buktinya kata Nabi adalah wasodaqatu burhanun, dia sodako. Wasobru diaun. Nah ini fokus kita nih, bab sabar. Kata Nabi wasobru diaun. Nah, sabar itu sumber cahaya. Kalau nur itu beda sama diaun. Kalau nur itu pantulan cahaya. Bulan itu tuh nggak punya cahaya, dia tuh mantul dari matahari, cahaya matahari ke bulan, namanya nur. Nah, tapi kalau diaun itu sumber cahaya matahari. Jadi matahari itu sumber cahaya diaun. Maka orang sabar itu sumber cahaya. Sholat cahaya, tapi orang yang sabar itu bukan sekedar cahaya, dia menjadi sumber cahaya di dalam dirinya. Masya Allah, itulah keutamaan orang-orang yang sabar. Ya. Jadi dia cahaya, dengan kesabarannya itu dia keluar dari kesulitan, dari kegelapan dengan modalnya sabar. Masya Allah. Wasabru diaun wal qama wal qur'anu hujjatun laka, dan Al-Quran itu adalah hujjah bagi kamu. Maksudnya Al-Quran itu adalah argumentasi buat kita, yang menjadi dalil bagi kita, pembela kita. Kalau Al-Quran bilang halal, kita bilang halal. Quran ke timur, kita ikut ke timur. Quran ke barat, kita ikut ke barat. Nah, jadi kalau Quran bilang halal, kita bilang haram. Quran bilang haram, kita malah halal.
tuh berarti nggak ngikutin Al-Quran tuh. Hati-hati, Al-Quran harus jadi imam kita, ya. Jadi ikutin Al-Quran, maka hidup kita insya Allah berkah. Kullun nasi yakdu fabani'u nafsahu pamu'tiku. Setiap pagi ada manusia yang menjual dirinya, pamu'tikahu. Ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang tiap pagi itu dia membebaskan dirinya dari azabnya, siksanya Allah, dengan dia sholat subuh, dia ngaji, dia istighfar, dia wirid, dia zikir sama Allah, maka dia membebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang mubikuha, atau membinasakan dirinya. Jadi ada orang pagi-pagi dia membinasakan dirinya dengan apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah itu dia membinasakan dirinya. Artinya dia merusak, menghancurkan dirinya sendiri. Tuh. Makanya kita bersyukur, kita beruntung gitu ya, jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita tidak sampai membinasakan diri kita. Ini kita ikut ngaji, ini kita sedang membebaskan diri kita untuk terhindar dari api neraka, karena nggak ada yang bisa nyelamatin kita. Sholat kita belum tentu bisa nolong kita, tapi ngaji ini, hadir di majelis, pahalanya luar biasa. Saking banyaknya pahala ngaji, godaannya juga luar biasa lagi. Ya makanya jarang orang yang mau ngaji. Kenapa? Karena pahalanya gede, godaannya juga gede. Tuh. Padahal kalau dia tahu hadir di majelis ilmu, duduknya aja sebentar, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah megang kitab, nggak usah tidur aja, dia tidur nyender di tembok habis belum ngopi, itu insya Allah pahalanya, dosanya diampuni nama Allah. Tuh. Kemudian turun rahmat Allah buat dia, hatinya tenang, saking tenangnya tidur terus. Itu tuh, iya kan? Iya, masya Allah, tenang kan? Iya, masya Allah. Apalagi disediain makan, masya Allah. Itu rezeki minallah, rezeki dari Allah. Yang ngasih makan kita doain mudah-mudahan rezekinya berlipat-lipat. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, udah jam 8:30 ya. Jadi udah sekitar 45 menit. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tentang sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Miko yang bertanya, apakah ada perbedaan antara mana yang ujian dari Allah dan mana yang ini hukuman dari Allah? Apakah ada perbedaan Ustadz di antara itu? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ujian dengan apa tadi? Hukuman. Iya. Kalau ujian itu biasanya yang ngalamin orang-orang yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Diuji sama Allah, dicoba sama Allah. Kayak tadi tuh yang saya cerita tuh, seorang kiai, iya kan? Itu lagi diuji. Nah, itu bukan hukuman. Tapi kalau hukuman, peringatan, azab, itu untuk orang-orang yang memang durhaka, buat orang yang jauh dari Allah. Anak kecil kan kalau bandel mulu kan kita sentil. Sentil itu peringatan tuh, ya. Hukuman buat dia sentil. Tuh. Tapi kalau ujian biasanya menimpa orang-orang yang beriman gitu. Kayak di Aceh tsunami, itu ujian apa enggak? Ya tergantung dah yang ngalamin. Kalau di sana banyak maksiat, ya itu bisa aja. Ya kalau banyak orang muslimnya ya itu ujian. Jadi tergantung orang yang pribadi-pribadinya gitu. Ya Niko ya gitu ya.
Ya, ada lagi, silakan. Ada lagi. Sebelum ya. Ya, silakan. Cek. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Di materi 2 pekan yang lalu, sabar dibagi 3. Sabar dibagi 3, sabar dalam taatan, sabar dalam hadapi maksiat, Ya. dan sabar dalam menghadapi takdir yang pahit, misalnya musibah. Apakah yang disebut orang-orang yang bersabar? Wabasyiris sabirin itu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, adalah orang-orang yang lolos ketiga-tiganya, atau hanya salah satu saja itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang sabar, atau harus lolos ketiga-tiganya baru dianggap sebagai orang yang sabar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau itu yang 3 Bang Diki, sabar dalam maksiat ya, dalam ibadah, dalam menghadapi maksiat, dalam ibadah. Satu lagi sabar dalam apa itu? Menerima takdir Allah. Itu tidak dilihat salah satunya, tapi memang semua itu kita harus sabar. Itu hanya pembagian. Itu yang membagi adalah Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Beliau membagi sabar itu sabar dalam semuanya juga sebenarnya ya harus sabar. Semua dalam hidup sabar. Sabar dalam ibadah artinya kan kita harus sabar ketika kita ibadah. Capek-capek subuh bangun, apalagi orang lagi haji, sabarnya luar biasa, ya kan? Sabar dalam ibadah. Sabar maksiat, supaya nggak berbuat maksiat, kita tahan diri kita, itu juga sabar. Nah, ya mungkin mana yang paling berat menghadapi sabar itu ya? Ya mungkin bisa jadi sabar menghadapi maksiat. Sabar dalam ibadah mungkin nggak terlalu berat, tapi sabar menghadapi maksiat itu memang luar biasa, apalagi hawa nafsu, ya kan? Nah, iya. Tapi intinya ya semuanya kita harus banyak bersabar gitu. Jangan gampang termancing emosi. Kalau tingkatannya emang ada. Tingkatan orang awam, ada tingkatan ulama, sabarnya beda. Ada para nabi, sabarnya itu beda-beda, Bang Diki. Mungkin kalau kita tingkatan orang awam, ujiannya belum seberapa dibandingkan para ulama. Kan sabar sama ridho lebih tinggi ridho, ya. Sabar sama ridho, kalau udah ridho, udah ikhlas, udah itu dalamnya udah ada sabar. Tuh. Dan sabar nggak ada batasnya, ya, nggak ada batasnya. Selama kita hidup, selama kita jadi orang beriman, kita harus terus sabar. Kita yakin bahwa semua ujian dari Allah nggak mungkin melampaui batas kekuatan kita, ya kan, diuji gitu. Masing-masing beda ujiannya. Ya, Bang Diki ya, sementara itu dulu ya. Ya, udah Pak Dik. Ya cukup Pak, Ibu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Selanjutnya ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqan alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.